Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat, para penggemar sinetron buku harian seorang istri. Dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Cipa Cipi, episode 29 Agustus 2021. Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Bang Mimin mendoakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah dan selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Di episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Pasya keluar dari rumah Buana sehingga Dewa kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Priska pun terkejut akan hal ini. Di episode selanjutnya, Pasya yang sangat bingung dengan penekanan Neratu. Jika Pasya harus memilih seseorang di dalam hatinya, sehingga Pasya pun malah menginginkan dirinya untuk pergi dari rumah Buana. Sehingga Roni pun sangat bahagia setelah Pasya memutuskan untuk pergi dari rumah keluarga Buana. Karena Roni mempunyai kesempatan besar untuk menggantikan Pasya sebagai CEO di perusahaan Buana. Kemudian Roni pun menganggap jika dirinya sebentar lagi Nenek Ratu pun bakal menjadikan Roni sebagai CEO di perusahaan Buana. Yang mana sebelumnya Pasya pun bakal mengundurkan dirinya untuk keluar dari perusahaan. Sehingga atas penekanan Neratu kepada Pasya, Neratu pun sangatlah menyesal dan tak menyangka jika Pasya memutuskan hal itu kepada dirinya. Di sisi lain, Priska juga mengingatkan kepada Roni untuk tidak terlalu memikirkan jika Neratu menjadikan dirinya sebagai CEO di perusahaan Buana. Karena hal itu pun Neratu tidak bakal menempatkan Roni sebagai CEO di perusahaan Buana. Namun Roni pun tampaknya masih bahagia dengan kepergian Pasya dari rumah keluarga Buana. Di sisi lain, Neratu pun juga masih mengharapkan kepada Pasya untuk bisa kembali ke rumah Buana. Bahkan Nenek Ratu pun menyesal telah memaksa Pasya untuk menikah dengan Priska. Karena Nenek Ratu mengetahui jika sebenarnya Pasya sangatlah mencintai Lula daripada Priska. Sehingga keputusan Pasya saat ini, Pasya pun untuk tidak memilih salah satu di antara mereka. Namun Pasya pun yang sebenarnya ingin membuktikan kepada Pak Arman jika Pasya benar-benar sangatlah mencintai Lula. Karena Pasya tidak mempunyai alasan kepada Neratu jika Pasya ingin membatalkan pernikahannya dengan Priska. Sehingga Pasya pun lebih memilih meninggalkan keluarga Buana dan Priska demi Lula. Kemudian saat ini Nenek Ratu pun bakal kembali membujuk Pasya untuk bisa kembali ke rumah Buana dan menjadikan kembali CEO lagi di perusahaannya. Namun Pasya pun menolak
permintaan Nenek Ratu karena merasa jika Pasya gagal dalam menjalankan bisnis yang Pasya lakukan di perusahaan Buana. Sehingga Pasya pun merasa gagal menjadi seorang CEO di perusahaannya. Selain itu juga Pasya pun mempunyai keputusan kepada Nenek Ratu jika Pasya ingin membatalkan rencana pernikahannya dengan Priska. Karena Pasya mengaku tidak ingin membohongi perasaannya jika sebenarnya Pasya sangatlah mencintai Lula, meskipun saat ini Lula telah divonis dokter tidak bakal bisa memiliki keturunan. Namun itu semua atas kesalahan Pasya jika penyebab itu semua adalah karena Pasya. Sehingga Pasya pun bakal memilih Lula untuk menebus semua kesalahannya kepada Lula. Kemudian Nenek Ratu pun tidak bisa memaksa kehendak Pasya dan Nenek Ratu pun bakal kembali datang ke rumah Nana untuk meminta Dewa kembali memimpin perusahaan sebagai CEO di perusahaan Buana. Sehingga Dewa pun yang melihat kedatangan Nenek Ratu, Dewa dan Nana sangatlah bahagia. Kemudian Nenek Ratu langsung mengutarakan maksud kedatangan ke rumah Nana. Sehingga Nenek Ratu berterus terang kepada Dewa jika Pasya telah pergi dan telah mengundurkan dirinya dari perusahaan Buana. Sehingga Nenek Ratu pun memohon kepada Dewa untuk kembali ke rumah Buana dan kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Dan Nenek Ratu pun berharap kepada Dewa untuk bisa menuruti permintaannya. Awalnya Dewa pun menolak atas apa yang diinginkan Nenek Ratu kepadanya dan semua permintaan Nenek Ratu kepada Dewa. Namun Dewa pun merasa kasihan kepada Nenek Ratu setelah melihat Nenek Ratu yang sangatlah sedih, sehingga membuat Dewa tidak tega melihatnya. Kemudian Dewa pun memutuskan kepada Nenek Ratu jika dirinya mau menjadi CEO di perusahaan Buana kembali. Karena Dewa tidak mau jika perusahaan tersebut hancur, apalagi saat ini dikendalikan oleh Priska yang sudah bekerja sama dengan si Alia dan Kevin Arganta. Sehingga Nenek Ratu pun sangatlah senang setelah mendengar Dewa menerima permintaan Nenek Ratu. Dan Priska pun bakal terkejut akan hal ini jika Dewa kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Sehingga Roni yang sebelumnya yang berhalusinasi ingin menjadi CEO pun gagal. Lalu Roni pun tampak kesal dengan Dewa yang kembali menjadi CEO di perusahaan Buana. Karena atas kembalinya Dewa, maka Roni pun tak bisa mengharapkan untuk memimpin dan sebagai CEO di perusahaan Buana. Nah, akankah hal itu bakal terjadi jika Dewa ingin kembali dan menjadi CEO di perusahaan Buana? Jangan lewatkan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan. Jangan lupa untuk kita saksikan. Jangan lupa tonton kelanjutannya sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Mimin pun memohon maaf jikalau alur ceritanya
tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradaralah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Cukup sekian alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kita saksikan di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak tertinggal informasi selanjutnya dari channel ini. Dan bagi para bunda yang suka dengan videonya, tinggalkan isi pendapat di kolom komentar. Dan terima kasih kepada para bunda yang sudah hadir dalam channel ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.